Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea Sherry Angelina dengan NIM 400 305 236 50 135 dari kelas Gedung 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas estimasi biaya dengan proyek pembangunan gedung UKM IMM Radio Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi, sebelum memasuki perhitungan, saya akan memperlihatkan bagaimana kondisi gedung yang akan dihitung RAB-nya. Gedung ini terdiri dari 5 lantai dengan luas bangunan yaitu panjangnya sendiri 24 meter dikali lebarnya 12 meter. Di pekerjaan perhitungan volume itu saya mengambil 2 pekerjaan, yaitu pekerjaan persiapan dan pekerjaan tanah. Untuk pekerjaan persiapannya sendiri meliputi pembersihan lahan, pemasangan pagar keliling, pemasangan bow plank, dan direksi kit. Untuk pembersihan lahannya sendiri, karena tadi di DED itu tertera denahnya 24 meter dikali 12 meter, sehingga di sini pembersihan lahannya saya tambah kanan kiri 1 meter agar di ruang kerjanya tidak terlalu sempit. Sehingga pembersihan lahannya itu dilakukan sebanyak dengan volume 364 meter persegi. Kemudian menghitung pekerjaan pemasangan pagar keliling, yaitu dengan 2 kali 30 kali 18. Kenapa angkanya menjadi 30 dari 26? Karena agar terdapat, kan biasanya kan kalau di proyek itu di kanan kiri terdapat seperti gudang kecil yang isinya mungkin gisting atau alat-alat lainnya, sehingga di sini kita lebihkan agar ruang kerjanya itu nyaman, tidak terlalu terbatas oleh ruang kerja. Sehingga pada pemasangan pagar keliling sendiri volumenya 96 meter. Untuk pasangan bow plank yaitu volumenya 2 kali 26 kali 14 sehingga hasilnya 80 meter. Kemudian untuk selama proses pembangunan proyek ini kita mendirikan sebuah direksi kit sementara untuk tujuannya untuk mengurus administrasi yang akan berjalan nantinya. Dengan rencana yaitu panjang direksi kitnya 10 meter dikali 6 sehingga volumenya 60 meter persegi. Kemudian selanjutnya itu pekerjaan tanah sendiri terbagi menjadi 2 pondasi, yaitu sumuran dan footplat. Untuk pondasi sumuran sendiri terdapat 18 titik dan pondasi footplat itu terdapat 16 titik. Sehingga pada galiannya nanti akan menyesuaikan dengan jumlah-jumlah titik pondasi tersebut. Untuk galian pada pekerjaan tanah, itu pertama kita menghitung galian tanah pondasi sumuran. Karena di sini jari-jari pondasinya sendiri yaitu 1,25, sehingga kita menghitungnya pi kali r kuadrat kali tinggi kali jumlah titik pondasi sumuran tersebut, yaitu 3,14 kali 1,25 kuadrat dikali 2,5 dikali 18 titik pondasi sumuran tersebut, sehingga hasilnya 220,78 meter kubik. Kemudian selanjutnya itu kita menghitung galian tanah pondasi footplat. Nah, untuk galian tanah pondasi footplat sendiri itu rumusnya yaitu luas alas kali tinggi kali jumlah titik pondasi footplat tersebut. Nah, di sini menghitungnya yaitu 1 kali 2,35 karena tinggi dari pondasi footplatnya yaitu 2,35. Kemudian jumlah dari pondasi footplatnya sendiri 16, sehingga kita menghitungnya 1 kali 2,35 dikali 16, sehingga volume dari galian tanah pondasi footplat yaitu 123,47 meter kubik. Kemudian selanjutnya kita menghitung galian tanah pondasi batu kali. Untuk galian tanah pondasi batu kali, karena di sini menggunakan 2 jenis pondasi batu kali,
atau 2 ukuran pondasi batu kali, sehingga di sini kita menghitungnya 2 kali, yaitu 0,5 dikali A plus B dikali T kali P. Kita 0,5 dikali 0,3 plus 0,8. 0,3-nya di sini ya teman-teman. 0,3 plus 0,8 dikali 0,8 yang tingginya pondasi sendiri yaitu 0,8 ini. Kemudian dikali panjangnya 195,15. Untuk hasil volume pondasi tipe pertama, pondasi batu kali tipe pertama yaitu 85,866 meter kubik. Nah, untuk pondasi batu kali tipe 2 itu cara menghitungnya sama, sehingga menghasilkan hasil volume 40,982 meter kubik. Nah, setelah itu kita lanjut ke proses selanjutnya yaitu rekap volume. Untuk rekap volume tadi kan kita menggunakan 2 pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan sendiri meliputi pembersihan lahan dengan volume 364 meter persegi dan pemasangan pagar keliling dengan volume 96 meter, pemasangan boplank dengan volume 80 meter, dan direksi kit sendiri 60 meter persegi. Untuk pekerjaan tanahnya, galian tanah pondasi sumuran itu terdapat volume 220,78 meter kubik. Galian tanah pondasi footplate 123,47 meter kubik. Dan galian tanah pondasi batu kali sendiri yaitu 126,85 meter kubik. Langkah selanjutnya yaitu daftar harga upah, bahan, dan alat. Di sini saya acuannya menggunakan Perwal Banyumas tahun 2026 tentang standar harga satuan tahun 2026. Di sini nanti kita mencari saja apa saja upah, bahan, dan alat yang digunakan. Kemudian sudah tertera seperti yang dibutuhkan, kita masukkan ke daftar tabel upah, bahan, dan alat di dalam sini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu AHSP, analisis harga satuan pekerjaan. Untuk AHSP-nya itu nanti acuannya dari Cipta Karya tahun anggaran 2026. Di AHSP sendiri, di AHSP ini sendiri nanti tuh ada beberapa 5 AHSP, yaitu diantaranya 1 meter persegi pembersihan lahan dengan tenaga kerja yaitu pekerja dan mandor. Kemudian 2. Terdapat pembuatan 1 meter lari pagar sementara dari seng gelombang rangka kayu tinggi 2 meter, yaitu tenaga kerjanya pekerja, tukang kayu, kepala tukang, dan mandor. Untuk bahan-bahannya sendiri yaitu kayu meranti kaso 5x7x4 meter, seng gelombang, paku, semen Portland, pasir beton, batu kerikil, dan air. Kemudian AHSP selanjutnya yaitu pengukuran dan pemasangan boplank. Nah, untuk di pemasangan boplank ini sendiri, tenaga kerjanya itu ada pekerja, tukang kayu, kepala tukang, dan mandor. Untuk bahan-bahan boplank ini yang dibutuhkan yaitu papan kayu ukuran 20 x 2 x 200 cm, kayu meranti balok ukuran 6 x 12 x 4 meter, dan paku. Kemudian selanjutnya terdapat analisis harga satuan pekerjaan pembuatan kantor sementara lantai plesteran. Nah, untuk pembuatan kantor sementara ini, tenaga kerjanya yang dibutuhkan yaitu pekerja, tukang kayu, tukang batu, kepala tukang batu, dan mandor. Untuk bahan-bahannya sendiri itu ada banyak ya, meliputi papan ukuran 20 x 2 x 200 cm, kunci pintu, batu kali pecah 2/3 mesin, pasir beton, pasir pasang, semen Portland, multiplek tebal 9 mm, kaca 5 mm, seng plat, dalkan kayu, paku, plat strip, dan batu bata merah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu AHSP penggalian
dengan eksavator. 1 meter kubik penggalian dengan eksavator. Nah, untuk tenaga kerjanya yaitu pekerja dan mandor. Dan di sini tidak ada bahan yang digunakan, namun ada peralatan yang digunakan, yaitu kami menggunakan eksavator untuk menggali tanah di proyek pembangunan ini. Kemudian ada rekap daftar analisis harga satuan pekerjaan. Jadi tadi menggunakan 1 meter pembersihan lahan dengan harganya yaitu 24.200, pembuatan 1 meter lari pagar sementara dari seng gelombang rangka kayu tinggi 2 meter, kemudian ada 1 meter pengukuran dan pemasangan boplank dengan harga Rp126.440,93. Kemudian ada pembuatan kantor sementara lantai plesteran dengan harga Rp2.596.610 dan ada 1 meter kubik penggalian dengan ekskavator. Kemudian langkah selanjutnya kita menghitung RAP-nya. Untuk RAP itu rencana anggaran biaya proyek ini dengan tahun anggaran 2026. Tadi kan sudah menemukan volume dan harga satuannya. Di sini nanti itu caranya hanya dikalikan sebagai berikut, yaitu di pembersihan lahan. Tadi kan sudah mendapatkan volume 364 meter persegi. Nah, dengan harga satuan 24.200, jumlah harga di pembersihan lahan sendiri itu ada Rp8.800.800. Untuk pemasangan pagar keliling, volumenya 96 meter persegi dengan harga satuan 52.360 sehingga jumlah harganya yaitu 5.026.560 yang itu hasil perkalian dari volume dengan harga satuan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pemasangan boplank. Nah, pemasangan boplank sendiri kan kita tadi menggunakan kayu meranti atau kruing berukuran 5 kali 7 cm, berjarak 2 meter. Dengan volume 80 meter persegi dengan harga satuan Rp126.440,93, jumlah harganya yaitu Rp10.115.274,40. Nah, kan tadi direksi kitnya kan kita membuat ukuran 10 kali 6 meter. Nah, itu harga satuannya dari AHSP muncul di angka Rp2.590.610. Sehingga dengan volume 60 dikalikan dengan harga satuannya sendiri yaitu Rp155.436.600. Untuk pekerjaan persiapannya sendiri itu dari rencana anggaran biayanya keluar hasilnya yaitu Rp387.234.40. Nah, kemudian ada kan tadi kita mengambil dua ya, pekerjaan persiapan dan pekerjaan tanah. Untuk pekerjaan tanahnya sendiri yaitu galian tanah pondasi sumuran. Galian tanah pondasi sumuran tadi volumenya 220,78 meter kubik kan tadi. Nah, dengan harga satuan Rp170.527,98 itu hasilnya Rp30.649.381,47. Nah, untuk galian tanah pondasi footlate-nya sendiri dengan volume 123,47 meter kubik itu jumlah harganya Rp21.054.408. Nah, sekarang itu galian tanah pondasi batu kali. Galian tanah pondasi batu kali kan tadi volumenya 126,85 meter kubik. Dengan harga satuan dari AHSP sendiri tadi itu Rp170.527,98. Sehingga hasilnya itu Rp21.631.48. Untuk pekerjaan tanah sendiri totalnya yaitu Rp80.334.837. Sekarang kita lanjut ke rekap RAP.
Untuk rekapitulasi RAB, tadi kan pekerjaan tanah dan pekerjaan persiapan sudah keluar harganya. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya menjadi Rp259.722.072. Dengan pajak 11%, itu jumlah total RAB-nya yang keluar yaitu Rp288.291.500. Itu rencana anggaran biaya proyek pembangunan Gedung UKM IMM Radio Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, sekarang itu selanjutnya kita merencanakan tentang di sini kan di soal tadi itu juga diminta untuk perhitungan kebutuhan upah, bahan, dan alat. Nah, upah, bahan, dan alatnya sendiri yaitu pembersihan lahan. Ini koefisien analisis harga satuan pekerjaan. Dan ini adalah volume yang tadi dihasilkan dari perhitungan pertama kita. Itu untuk menghitung kebutuhan tenaga, bahan, dan alat, itu kita mengkalikan volume dengan koefisiennya masing-masing. Karena kita mau menghitung di pekerja itu dengan koefisien 0,1 dan volume 364 untuk volume pembersihan lahannya sendiri, sehingga hasil dari kebutuhan tenaganya itu 36,4. Kemudian ada mandor. Kalau mandor itu dengan koefisien 0,05 dengan volume 364 sehingga tenaganya dibutuhkan 18,2. Atau harganya sendiri itu dapat dari perkalian harga satuan yang ada di analisis di daftar upah, bahan, dan alat tadi, kita kalikan dengan kebutuhan yang kita butuhkan untuk membangun proyek ini. Sehingga pekerja di pembersihan lahannya itu dibutuhkan 4.368.000. Untuk mandornya sendiri yaitu 3.640.000. Nah, cara ini kita ulang-ulang sampai pekerjaannya selesai. Namun di sini saya akan tetap membacakan berapa kebutuhan biaya tenaga, bahan, dan alat. Untuk pemasangan pagar keliling dibutuhkan pekerja dengan nominal dengan tenaga 9,6. Untuk harganya sendiri 1.152.000. Untuk mandor kita membutuhkan 4,8 dengan harga 960 sehingga jumlahnya 2.112.000. Untuk pemasangan poplank dengan volume 80 kita membutuhkan pekerja sebesar 20 dan dengan nominal 2.400.000. Untuk tukang kayu kita membutuhkan 10 tenaga kerja dengan total 1 juta. Untuk kepala tukang kayu kita membutuhkan 2 dengan total 280.000. Kemudian ada mandor, kita membutuhkan 0,64 sehingga kita mengeluarkan biaya 128.000. Kemudian di kebutuhan bahan pemasangan poplank kita membutuhkan papan ukuran 20 x 2 x 200 cm. Jumlahnya yaitu 0,56 dengan harga 1.960.000. Kemudian ada kayu meranti, balok 6 x 12 x 4 meter dengan jumlah harga 5.280.000. Kemudian ada paku dengan jumlah harga 3.704. Totalnya yaitu total untuk pemasangan poplank tenaganya kita mengeluarkan uang 3.808.000 dan bahannya sendiri 7.243.704 rupiah. Untuk direksi kit sendiri dengan volume 60 kita membutuhkan tenaga 75.600.000 dan untuk bahannya sendiri yaitu 65.706.000.
Kemudian ada pekerjaan tanah dengan volume 220,78, kita butuh pekerjanya yaitu 5.038.228 rupiah. Dengan kebutuhan alat eksavator yaitu 29.188.482,30. Kemudian ada galian tanah pondasi footplate dengan volume 123 kali 40,47 dengan kebutuhan tenaga yaitu 282.817,494 rupiah. Kemudian kita membutuhkan eksavator di galian tanah pondasi footplate ini sebesar 16.322.876 rupiah. Kemudian kita menghitung kebutuhan tenaga di galian tanah pondasi batu kali. Kita mengeluarkan uang uh, untuk kebutuhan tenaga yaitu sebesar 2.894.659,95 rupiah. Untuk eksavatornya sendiri kita membutuhkan 16.769.929,55 rupiah. Sehingga seperti itulah rencana anggaran pelaksanaan yang akan dilaksanakan di proyek pembangunan gedung UKM IMM Radio Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan tahun anggaran 2026. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.